Halo, ketemu lagi dengan saya Ongki Hoyanto masih di kelas rahasia menguasai ilmu public speaking dengan teknik NLP. Dan pada video kali ini kita masuk pada bagian yang ketiga dalam urut-urutan sebuah public speaking atau presentasi, yakni showmanship atau bahasa tubuh yang elegan. Ada 5 komponen dalam bahasa tubuh yang harus kamu perhatikan, yakni mata, tangan, kaki, voice yang keempat, dan basic position yang kelima. Sebelum kita masuk pada satu persatu, penting untuk kamu perhatikan bahwa dalam public speaking tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar selama kamu tidak lakukan dua hal ini, yaitu hoax dan juga sara. Kamu menyebarkan berita bohong atau menyebarkan ujaran kebencian. Demikian pula dalam showmanship. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang ada hanyalah elegan, menarik, atau tidak elegan, atau tidak menarik. Poin yang pertama adalah mata. Kata kunci dari mata adalah kamu harus melihat mata seluruh audiens atau orang yang hadir dalam presentasi kamu. Misalnya 20, 30, atau 50 orang yang hadir dalam ruangan tersebut, maka pastikanlah kamu melihat mata atau menatap mata audiens yang hadir tadi. Namun jika lebih dari 50 orang, atau 100 orang, atau 200 orang, membutuhkan waktu yang lama untuk menatap mata mereka satu persatu. Oleh karena itu kamu dapat lakukan dengan menatap perwakilan dari kanan depan, kanan tengah, dan kanan belakang, tengah depan, tengah-tengah, dan tengah belakang. Demikian pula dengan kiri depan, kiri tengah, dan kiri belakang. Lihatlah mata dari audiens kamu, atau kadang-kadang kamu bisa menurunkan pandangan kamu dengan melihat dagu atau bahu mereka, atau kamu bisa menaikkan pandangan mata kamu dengan melihat jidat dari audiens atau pendengar kamu. Mata yang tidak menarik adalah apabila kamu terlalu banyak melihat ke bawah, sementara berbicara dengan audiens kamu, atau terlalu banyak melihat ke atas ketika kamu sementara berbicara dengan audiens kamu, atau kamu terlalu banyak melihat catatan yang kamu bawa, dan terkadang orang melihat tulisan-tulisan yang mereka tampilkan di layar LCD tersebut. Hindarilah membaca. Ingatlah, seorang pembicara yang baik adalah orang yang menjelaskan poin-poin yang dia sampaikan, bukannya membacakan poin-poin yang akan dia bagikan. Lalu, poin yang kedua adalah tangan. Kata kunci dari tangan adalah buatlah gerakan tangan yang variasi. Tangan yang tidak menarik yang pertama adalah gerakan tangan yang monoton atau gerakan tangan yang sama dari awal presentasi hingga akhir presentasi. Begitu banyak orang memiliki sebuah gerakan tangan yang khas yang dia gunakan dari awal hingga akhir suatu presentasi. Lalu poin yang kedua, tangan yang tidak menarik adalah gerakan tangan mengiris. Tidak ada yang salah dengan gerakan tangan mengiris ini, namun terlalu sering dibuat menjadi tidaklah menarik. Lalu gerakan tangan yang ketiga yang terkadang tidak menarik adalah memijit. Mungkin kamu pernah melihat ada orang yang tampil di depan berbicara dengan audiens dia, sementara memijit tangan kanan dan tangan kirinya. Hindarilah gerakan tangan ini. Atau gerakan tangan yang berikutnya adalah gerakan tangan yang pasif atau tidak pernah membuat gerakan tangan dari awal hingga akhir presentasi. Sesudah kamu pahami gerakan tangan yang tidak menarik, hindari itu, dan kita masuk kepada gerakan tangan yang menarik. Tentu lawan dari monoton tadi atau kata kunci di tangan, yaitu latihlah gerakan tangan kamu sehingga bervariasi. Poin yang kedua adalah cherry picking atau memetik buah cherry. Gerakan tangan seperti ini adalah gerakan tangan di mana kamu ingin menekankan suatu kata dalam sebuah kalimat. Sekali lagi, gerakan seperti ini adalah gerakan di mana ketika kamu ingin menekankan suatu kata dalam sebuah kalimat. Jadi kalau ada sebuah kata yang ingin kamu tekankan, lakukanlah dengan verbal dan non-verbal seperti ini. Gerakan tangan yang ketiga yang menarik adalah menghitung dengan jari. Ketika kamu memiliki beberapa poin, perlihatkanlah itu kepada audiens kamu. Contohnya, ada 3 hal penting. Audiens Anda tidak akan pernah tahu berapa poin yang Anda tunjukkan karena Anda menyembunyikan hal tersebut. Perlihatkanlah poin-poin itu. Ada 3 hal penting. Kemudian gerakan tangan yang menarik yang berikutnya adalah sound effect atau membuat suara. Terkadang kamu bisa membuat bunyi atau suara untuk menarik kembali fokus dan perhatian dari audiens kamu. Namun perhatikan, membuat suara yang terlalu sering akan mengganggu konsentrasi dari audiens kamu. Pastikanlah hanya beberapa saat Anda membuat gerakan atau membuat suara tersebut. Dan kita masuk pada
gerakan showmanship yang berikutnya sesudah mata tadi. Kemudian tangan, yang ketiga adalah kaki. Kata kunci dari kaki, berdirilah dengan kokoh. Jadi, kaki yang tidak menarik tentu lawan dari kokoh. Kamu berdiri terlalu banyak bergoyang atau berdiri tidak kokoh. Gerakan kaki yang tidak menarik yang berikutnya adalah terlalu banyak maju dan mundur. Terkadang ketika orang berbicara dia akan maju, kemudian dia akan mundur, kemudian akan maju lagi, kemudian akan mundur. Hindarilah gerakan tersebut. Kaki yang tidak menarik yang berikutnya adalah terlalu banyak mondar-mandir. Kemudian kaki yang tidak menarik yang berikutnya selain tidak kokoh, maju mundur, mondar-mandir adalah berdiri hanya di satu sisi dan tidak pernah berjalan ke sisi yang lain. Namun penting untuk kamu perhatikan ketika kamu berjalan harus ada jedanya. Awalilah presentasi di tengah-tengah audiens kamu, kemudian melangkahlah 2-3 langkah ke arah kanan, dan ketika kamu melangkah ke arah kanan, fokus pandangan kamu kepada orang-orang atau audiens yang berada di bagian kanan, kembali lagi ke tengah, dan berbicaralah kepada seluruh audiens kamu, fokus mata dan pandangan kamu kepada seluruh audiens kamu, dan yang ketiga, kamu berjalan ke arah kiri kamu, kemudian fokus kamu kepada orang-orang di bagian kiri kamu, dan kembalilah ke tengah, fokus kepada orang-orang yang ada di tengah itu. Kemudian kaki, sekali lagi, pastikanlah kokoh adanya. Yang keempat adalah voice. Voice singkatan dari 5 suku kata. Kata kunci dari voice adalah suara kamu harus terdengar jelas di kuping atau di audiens kamu. Ketika suara kamu kecil, maka gunakanlah alat bantu berupa mikrofon dan seterusnya. Penting untuk kamu perhatikan ketika kamu menggunakan alat bantu, menggunakan mic tadi, maka jarak antara mic tadi dengan sumber bunyi, yaitu mulut kamu, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Dan ketika kamu mendapatkan jarak yang ideal tadi, maka pertahankanlah jarak yang ideal itu. Terkadang dengan berjalannya waktu, maka mic tadi atau mikrofon tadi perlahan-lahan mulai turun. Hindari hal tersebut. Voice ada 5 singkatan tadi. V adalah volume suara. Sudah saya jelaskan sebelumnya, pastikan terdengar hingga seluruh ruangan tersebut. Yang kedua adalah gap. Hindarilah kata-kata sambung yang tidak kamu perlukan. Seperti nah, oke, dan seterusnya. Contohnya, oke, teman-teman sekalian, oke, nah, teman-teman sekalian, nah, baiklah, teman-teman sekalian, baiklah. Hindarilah kata-kata tersebut. Yang ketiga adalah intonasi. Pastikanlah intonasi kamu naik dan juga turun. Hindari berbicara dengan datar karena kamu akan membuat audiens kamu bosan apabila kamu mendengarkan kamu berbicara dengan datar. C adalah clarity, kejelasan ucapan. Kata-kata yang sulit untuk kamu ucapkan, latihlah kata-kata itu sebelum kamu tampil di hadapan audiens kamu. Dan E yang terakhir dari voice adalah energi. Ketika kamu berbicara, pastikanlah kamu memiliki antusias yang tergambar dari kata-kata, dari volume, atau dari bahasa tubuh kamu. Dan bahasa tubuh yang terakhir, atau showmanship yang terakhir adalah basic position. Basic position adalah kondisi apabila tangan kanan dan tangan kiri tidak lagi kamu gunakan untuk membuat suatu gerakan tangan, maka perhatikan tangan itu akan berada di sini. Bisa kanan di atas atau kiri di atas. Jangan terlalu tegang. Jangan juga terlalu santai, dan jangan juga pasif dari awal presentasi hingga akhir presentasi, hanya basic position saja yang kamu buat. Buatlah beberapa gerakan tangan, dan apabila tangan ini sekali tidak kamu gunakan, akan berada di sini tangan tersebut. Demikian di video kali ini saya sudah sampaikan tentang beberapa komponen yang harus kamu latih tentunya agar kamu tampil tidak saja menarik isi presentasi kamu, namun juga bahasa tubuh kamu pun elegan dan menarik. Di video selanjutnya saya akan bicara tentang tips-tips penting yang harus kamu miliki untuk melengkapi 3S yang sudah saya bahas kali ini.